ketika kita menyatakan bahwa saya mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Akan tetapi tidak hanya sebatas itu, kita sangat berharap bahwa kita dicintai dan diridhoi Allah. Nah, tingkatan mana yang lebih tinggi antara dicintai dengan diridhoi? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, hal-hal apa saja yang membuat kita dicintai atau diridhoi Allah tadi. Kemudian apakah ada tolak ukur ketika seseorang atau kita mendapatkan cinta dan ridho dari Allah dan Rasulullah. Matur suwun. Gus Ari, lebih afdol mana antara diridhoi dengan dicintai? Menurut pemahaman yang kami tahu bahwa ridho sama cinta ini sesuatu hal yang sama dan saling memiliki keterkaitan yang tidak mungkin bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena ciri-cirinya kita baca di kitab-kitab dan hadis-hadis itu sama. Ciri-cirinya itu sama. Kalau Allah sudah ridho kepada hambanya, maka ciri-cirinya apa? Sebesar apapun dosa hambanya, sebesar apapun maksiat hambanya, kalau Allah sudah ridho, maka yang dilihat oleh Allah bukan maksiatnya, yang dilihat oleh Allah bukan dosanya, yang dilihat oleh Allah bukan amalnya, tapi yang dilihat oleh Allah adalah saya sudah ridho dengan hamba saya, maka masukkan hamba saya kepada surganya Allah Ta'ala. Dan ini sama dengan cinta. Cinta juga begitu kata Rasul Muhammad SAW. Kita kalau sudah cinta Allah dan Rasulullah juga diampunkan dosanya. Apa buktinya? Satu, ridho. Di Quran surat Al-Fajr ayat yang terakhir, ketika Allah menyebutkan dawuh kepada hambanya yang beliau cintai, yang beliau ridhoi, Allah sebutkan dengan kata-kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai manusia, hamba saya yang memiliki jiwa yang tenang, irji'i, disebutkan dengan kata romantis oleh Allah. Tidak kok mati yo kowe, mboten. Tapi irji'i, sekarang saatnya pulang. Ila rabbiki, kepada kekasihmu Allah Ta'ala, Tuhanmu saya, dalam keadaan mardiyatan mardiyah, dalam keadaan engkau ridho kepada saya dan saya ridho kepada engkau. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau sudah Allah ridho kepada kita, Allah melanjutkan kata-katanya, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau wahai hambaku dalam golongan hambaku. Hadiahnya apa? Wadkhuli jannati, masuklah engkau kepada surga saya. Allah ridho kepada kita, akhirnya kesalahan kita sebesar apapun diampunkan oleh Allah, karena Allah akhirnya tidak melihat amal kita, karena nek corong ngamal mlebu neraka, tapi kemudian Allah melihat, Allah ridho kepada kita, maka terus endingnya kita diberikan hadiah berupa surganya Allah Ta'ala. Tentang cinta juga begitu, di mana kata Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta sama Allah. Kalau tadi menggunakan bahasa ridho, kalau ini menggunakan bahasa cinta. Kul, katakan wahai Nabi Muhammad kepada seluruh umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti saya, kata Rasulullah. Ketika jenengan sudah mencintai dan mengikuti saya, apa kata Allah Ta'ala? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Kalau kemudian kalian sudah cinta kepada Allah dan Rasulullah, maka dibalas yuhibbukumullah, dibalas Allah akan cinta kepada kalian, dan endingnya apa? Sebesar apapun kesalahan kalian, yaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Maka ridho dan cinta ini menurut hemat kami dari dua ayat di atas adalah
sesuatu yang kalau jenengan dapat ridhonya Allah, ya pasti dapat cintanya Allah. Kalau jenengan mencintai Allah, ya pasti ridho sama Allah. Maka bohong ada orang bilang saya cinta Allah, tapi ketentuan Allah yang diberikan kepada dia, dia kakian protes. Ya Allah, kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Kakian protes. Maka termasuk salah satu zikir yang kata Rasulullah bisa menyelamatkan kita dari fitnah sebesar apapun, termasuk fitnah kubur, termasuk fitnah mahsyar, termasuk fitnah nanti di hari kiamat, termasuk fitnahnya siksaan-siksaan dari Allah Ta'ala. Sebuah kalimat yang gampang untuk dilisankan. Di pagi hari disunahkan untuk dibaca 3 kali, dan di sore hari untuk dibaca di 3 kali. Apa? Sebuah kalimat, teman-teman santi tirukan Gus Ari. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Baca pagi 3 hari, sore 3 kali. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Kalimat yang enteng, tapi coba kita pahami maknanya. Kalau jenengan mau ridho kepada Allah betul, termasuk jawaban pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita tahu Allah ridho kepada kita? Jenengan lebih dulu ridho kepada Allah. Bagaimana kita tahu Nabi Muhammad cinta kepada kita? Kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan nulayani janji. Dimana kalau Allah berjanji, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan cintanya Allah kepada kita lebih pasti dibandingkan cinta kita kepada Allah. Karena kalau kita cinta kepada Allah, ya sudah seharusnya. Wong Allah itu Tuhan kita. Kita mau maksiat tetap diberi sama Allah. Kita mau jauh tetap diberi nikmat oleh Allah, tetap diberi rizki oleh Allah. Sedangkan kalau Allah mencintai kita, alasannya nopo? Mau menungso niku panggonane reget, tercipta dari sesuatu yang kotor, mani. Melaku teng pundi-pundi nggawa kantong kotoran. Weteng niki lak isine usus. Usus isine nopo? Regetan. Teng pundi-pundi nggawa tletong, teng pundi-pundi kula jenengan. Ngono kok jarine wong sing milya. Lah kok Allah bisa cinta kepada kita? Maka termasuk tanda dari seorang hamba dicintai oleh Allah adalah yuhibbukumullah, diawali dengan in kuntum tuhibbunallah. Cinta dulu sama Allah, baru Allah akan cinta kepada kita. Ridho dulu sama Allah, baru Allah akan ridho kepada kita. Maka ketika kita ucapkan raditu billahi rabbah, saya ridho, saya ikhlas, saya rela Allah sebagai Tuhan saya. Tugasnya Tuhan itu apa toh? Di antara tugas Tuhan yang paling pasti adalah mentakdirkan apapun yang terjadi kepada makhluknya, kepada hambanya. Berarti ketika lisan kita sudah kita ikrarkan, raditu, saya ridho, saya ikhlas, saya rela, saya nerimo billahi Gusti Allah Robba sebagai Tuhan saya. Maka berarti sesuatu yang sudah diberikan Allah kepada kita berupa ketentuan, baik qadar khairihi wa syarrihi, baik maupun buruknya versi kita, wajib kita yakini ini semua datangnya dari Allah dan wajib diterima, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk menurut kita semua. Teng lisan gampang, raditu billahi robba, tapi nek dipraktek nih setengah mati. Selanjutnya wabil islami dina, kita ikrar Islam sebagai agama saya. Tapi terus begitu kita diajari, iki nek cara korban hukumnya kaya ngene, kupingnya panas. Duh, jare ini wabil islami dina. Jare ini wabil islami dina, tapi mungkin diaturi perso, Pak, salatin jenengan kurang pas. Ora, sempene iki kaya lulu. Jare ini wabil islami dina. Aturan Islam sebagai agama yang jenengan terima. Yang ketiga, wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah, di mana Nabi Muhammad tugasnya apa? Tugasnya adalah wa kullu ma ata bihir rasulu
fahaqquhu taslimu wal qabul wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqquhu taslimu wal qabul. Nabi Muhammad tugasnya membawa ajarannya Allah. Lah kok enek wong Islam karo Islame dhewe malah geting. Kok ana wong Islam karo kanjeng nabine dhewe kok malah ora percaya. Maka 3 kalimat ini kata Nabi Muhammad SAW bisa jenengan ucapkan tiap hari. Niat untuk ikrar bil lisan, kemudian yakin bil qalbi, dan al fi'il bil arkan. Mengucapkan ikrar dalam lisan kita, kemudian meyakini dengan hati kita, kemudian melakukan dengan perbuatan kita, maka dijamin hidupnya akan tentrang. Bukan tentrang bagaimana? Bayangkan ada orang kok dengan sepenuh hati meyakini Allah pangeran aku kawulo. Berarti tugasnya kawulo tunduk karo pangeran, tugasnya pangeran niku dawuh, tugasnya kawulo manut karo sing didhawuhna Gusti Allah. Ditakdirna Gusti Allah kon dadi tani, berarti aku kudu dadi tani sing apik, sing melaksanakan tugas dari Allah. Tak niati dienggo ngeki pakan wong sak donya saka berasku sing tak tandur, diparingi saking Gusti Allah kemampuan, diparingi Allah keahlian, diparingi Allah kecerdasan, terus mengko diparingi rizki oleh Allah sampai mencapai nisabnya, maka harus saya bayarkan zakatnya, berarti saya harus segep sedekah dan lain sebagainya. Jalankan tugas Allah dengan sebaik-baiknya. Sing ditugasi oleh Allah Ta'ala menjadi para da'i, maka da'i kudu da'i sing ikhlas. Dihantam isu politik apapun menteles, orang ini hubungannya. Dihantam begini, fitnah begini, gak ada hubungannya. Kenapa? Tugas saya bukan politik, tugas saya bukan calon ABCD, tugas saya bukan caleg 2024 siapa, tugas saya bukan partai warna merah kuning hijau biru. Tugas saya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Tugas saya adalah ngajak orang untuk ikut masuk ke dalam jalan keselamatan, jalannya Allah, dengan cara 3, dengan cara 1 hikmah perbuatan kita mencontohkan sesuatu yang baik. Yang kedua, mau'izatul hasanah, ceramah kita mengajarkan sesuatu yang baik. Kepepet perlu debat, wajadilhum, berdebatlah billati hiya ahsan, kalau memang itu lebih baik. Ini tugas kita. Sehingga apapun tugas kita, maka jadikan semuanya landasannya adalah melaksanakan tugas dari Allah dan melayani khidmah kepada seluruh umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tanda hamba yang diridhoi Allah, tanda hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksanakan semuanya, landasannya aku kaulane Gusti Allah, ditakdirno dadi apapun, berarti tugas saya untuk melaksanakan sebaik-baiknya dengan aturan Allah. Dan yang kedua, tambahi niat untuk khidmah lan nulungi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara ada hal-hal duniawi lain yang kita dapatkan sebagai bentuk tanggung jawabnya orang kepada kita, tidak ada masalah. Jangan jadi dokter, jangan niati ya Allah, ilmu kedokteran, ilmu penyembuhan badan jasmani rohani niku ilmu saking panjenengan. Jangan ajarkan kepada bapak kami Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diajarkan Allah semua nama, semua bahasa dan semua ilmu, di mana Allah mengatakan wa 'allamal adama asma'a kullaha. Maka sekarang saya engkau takdirkan untuk melestarikan ilmunya Nabi Adam berupa ilmu kedokteran. Maka ya Allah, bimbinglah kami untuk dapat memberikan obat terbaik kepada umat Rasulullah Muhammad SAW dimanapun mereka berada, baik yang sudah iman maupun yang belum iman. Yang saya harapkan ya Allah, dengan pengobatan saya yang sebaik-baiknya, dengan adab saya, dengan ilmu saya, semoga orang-orang tertarik dengan agama kami, tertarik untuk menyembahmu, dan tertarik untuk mengakui Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan rasulmu. Coba bayangkan kalau semua umat Islam hatinya sudah luar biasa, kecintaannya kepada umat muslim, sesama muslim luar biasa, bayangkan. Maka inilah tanda utama seorang hamba mengaku mencintai Allah dan Rasulullah, dan pada endingnya semoga juga kita semua dicintai oleh Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.